2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di ayat 10 bagian terakhir, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kadang banyak banget guys, gue pribadi dalam WFH juga menjalani online class, teman-teman juga. Apa yang teman-teman rasakan? Kalau gue pribadi kadang pengen ngurusin hal-hal detailnya supaya semuanya perfect A sampai Z dan supaya itu terjadi. Tapi kadang gue nggak bisa melakukan itu, nggak bisa. Banyak sekali kelemahan gue, banyak banget, dan di sini thanks God ada Tuhan yang menutupi itu. Justru dalam kelemahanku Tuhan bekerja, dan gue gak usah pusing-pusing mikirin semua sendiri, karena Tuhan sudah memenangkan itu. Mungkin dalam kelas online kalian khawatir, dalam work from home kalian khawatir, ataupun mungkin kalian merasa gak semangat, atau mungkin kalian merasa masa depan, apapun itu yang terjadi, dalam ketidaksanggupan kita, Tuhan yang udah menangkan. Gue diingatkan lagi kalau keselamatan pun bukan karena pekerjaan kita, tapi itu semua karena pemberian Tuhan. Yuk sama-sama teman-teman, mudah-mudahan apa yang gue sharingkan bisa menguatkan kalian dan tetap semangat. Dan juga kita hari ini mau mendengarkan sedikit renungan untuk hari ini dari Ko Edi. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Dan senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan kita renungkan dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gudang harta bendanya, emas dan perak dan rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Jangan Suka Pamer. Jangan suka pamer. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, pamer dengan apa yang kita miliki adalah sesuatu yang biasa kita lakukan.
Ketika Ben-Ben memiliki mainan baru, seringkali dia memamerkan kepada setiap orang yang datang ke rumah. Selalu barang tersebut dikeluarkan dan diperlihatkan. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kebiasaan pamer ini bukan saja menjadi kebiasaan anak-anak, tetapi juga bisa menjadi kebiasaan kita orang dewasa. Dan kebiasaan pamer ini saya rasa dialami atau dilakukan oleh banyak orang. Tak peduli ia miskin atau kaya, berpendidikan atau tidak, kebiasaan pamer ini seringkali kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Raja Hizkia pun seorang yang punya kedudukan yang tinggi, ternyata tak lepas dari kebiasaan ini. Ketika utusan Raja Babel datang kepadanya, Alkitab mencatat bahwa dia memamerkan segala sesuatu yang dia miliki, dari kekayaannya, dari senjatanya, semuanya dia pamerkan. Bahkan daerah kekuasaannya. Tak ada yang luput yang dia tidak pamerkan. Semua dia pamerkan kepada utusan Raja Babel. Yang menjadi pertanyaannya rekan-rekan, mengapa ia perlu memamerkan kekayaannya? Mengapa ia perlu memamerkan segala sesuatu yang dia miliki? Tidak lain tidak bukan rekan-rekan, yaitu demi mendapat pengakuan dari Babel bahwa Yehuda layak untuk diperhitungkan. Yehuda layak untuk dipercaya. Yehuda layak untuk dijadikan sekutu, guna membendung kekuatan Asyur yang sudah tidak terkendali. Tanpa bersekutu dengan Mesir dan Babel, rasa-rasanya mustahil untuk menghadapi Asyur. Barangkali itulah yang ada di dalam benak pikiran Hizkia. Itu sebabnya rekan-rekan, dia memamerkan guna menarik simpati Raja Babel, sehingga akhirnya mereka bisa menjadi sekutu untuk menghadapi Asyur. Hizkia berpikir bahwa Mesir dan Babel adalah sumber pertolongan. Ia lupa bahwa Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa dari Babel dan Mesir. Barangkali inilah rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi salah satu alasan mengapa Tuhan begitu murka terhadap Hizkia. Selain daripada dosa kesombongan yang ia tunjukkan, yaitu dengan memamerkan berbagai hal yang dia miliki. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, Hizkia lupa jika segala sesuatu yang bisa dia capai, bisa dia genggam, bisa dia peroleh, semuanya karena Tuhan. Dengan menunjukkan semuanya itu kepada utusan Raja Babel, seolah-olah Hizkia berkata, "Lihat, semuanya ini aku punya. Semuanya ini ada karena aku." Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, dosa Hizkia seringkali menjadi dosa Anda dan saya. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang bisa kita capai, pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, bahkan mungkin harta benda yang banyak yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, kita lupa bahwa ada campur tangan Tuhan di sana. Ada keterlibatan Tuhan di sana. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya mari kita menjauhi dosa ini. Dosa ingin pamer, ingin selalu pamer. Bukan tidak mungkin rekan-rekan, akibat kebiasaan ini Anda dan saya menjadi sombong. Itu sebabnya hati-hati. Mari kita belajar menguasai lidah bibir kita, menggenggam, dan kita belajar untuk menyimpan banyak hal. Kita tidak perlu mengumbarnya.
Dan biarlah kiranya kita ingat bahwa nama Tuhan yang layak untuk ditinggikan, bukan diri kita. Kiranya renungan ini memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin. Thank you teman-teman dan Ko Edi yang sudah menyiapkan renungan untuk hari ini, dan tim juga yang sudah menyiapkan podcast ini. Kalian welcome banget untuk share dan encourage teman-teman lainnya untuk bisa saling menguatkan. Dan juga jangan lupa Tuhan selalu baik dimanapun kalian berada, dan rencana Tuhan selalu baik.